kabar? Perkenalkan, saya Dea dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini telah hadir bersama saya salah seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Dan ini terkait dengan pembahasan kita di siang hari ini, yaitu tentang Satu Data Indonesia. Yang kita tahu bahwa Satu Data Indonesia adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menggapai mimpi bangsa Indonesia untuk berdaulat dalam data. Nah, kita akan mengulasnya dengan narasumber yang hadir saat ini. Beliau adalah Ibu Insinyur Agustina Dewipasang MSI, biasa disapa dengan Ibu Kos. Beliau menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Media BPS Provinsi Maluku. Dan kita langsung saja sapa beliau. Selamat siang, Bu Kos. Siang, Kak Dea. Ya, apa kabarnya nih, Bu? Baik. Alhamdulillah. Kira-kira perjalanannya dari Ambon ke Masuk ini gimana nih? Ada kesannya? Ya, biasa saja. Cuman kemarin sore itu agak sedikit ombak ya. Tapi itu sudah biasa. Karena kita di BPS itu sudah biasa melalang buana ya, sampai di desa-desa yang terpencil. Sampai negara jauh pun beta pernah mengarunginya. Ya Allah, luar biasa ya. Semoga menyenangkan ya dan perjalanannya. Baik, kita langsung saja berbincangkan hari ini yaitu mengenai Satu Data Indonesia. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sudah mampir dan meluangkan waktu di Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah. Nah, Ibu terkait dengan Satu Data ini, apa yang dimaksud dengan Satu Data Indonesia? Mengapa perlu Satu Data Indonesia? Iya, Kak Dea. Memang Satu Data Indonesia itu memang sangat penting sekali buat kita saat ini. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintahan untuk menghasilkan data yang akurat, data yang mutakhir, data yang terpadu dan dapat dibagi pakaikan oleh siapa saja di antara instansi pusat maupun instansi daerah. Dan Satu Data Indonesia ini memang ada sejak dikeluarkannya Perpres 39 tahun 2019 oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Baik Ibu, kira-kira dari 2013 sampai saat ini kira-kira ada hambatan-hambatan atau permasalahan yang dalam pengumpulan Satu Data Indonesia itu? Iya, dari 2019. 2019 ya? 2019 ya. Memang dalam pengelolaan Satu Data Indonesia ini kita tahu bersama bahwa kalau satu sistem yang dibangun itu kalau masih baru itu pasti tidak akan berjalan mulus ya. Pasti ada hambatan, pasti ada rintangan dan banyak permasalahan yang kita hadapi. Tapi sepanjang perjalanan waktu dari 2019 sampai dengan sekarang sejak terbitnya Perpres 39 itu dari hari ke hari pengelolaan data statistik sektoral itu yang dibingkai dalam Satu Data Indonesia itu sudah semakin baik dan sangat bermanfaat buat setiap stakeholder yang memanfaatkan data itu. Terima kasih Bu. Terkait dengan stakeholder itu berarti peran wali data ya, satu dosen. Nah, kira-kira dalam mendukung program Satu Data Indonesia, peran wali itu bagaimana Bu? Iya, Bu Dea, kita cerita sedikit ya tentang siapa-siapa saja yang berperan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia ya. Sesuai dengan Perpres 39 itu ada yang berfungsi sebagai wali data, ada yang berfungsi sebagai produsen data, dan ada yang berfungsi sebagai pembina data. Yang berfungsi sebagai wali data itu ya Kominfo. Kominfo punya peran penting dalam Satu Data Indonesia itu yaitu sebagai wali data. Dan yang berfungsi sebagai produsen data yaitu semua stakeholder dalam hal ini OPD, organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah. Itu mereka punya peran untuk menghasilkan data statistik sektoral. Sedangkan yang berperan sebagai pembina data dalam Satu Data Indonesia itu ada 3 yang terkait dengan data
data statistik, pembina data statistik sektoral itu BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian yang berperan untuk dari sisi keuangan itu Kementerian Keuangan, dan dari untuk peta geospasial itu dari Badan Informasi Geospasial. Itu 3 dinas itu atau departemen itu yang punya peran sebagai pembina data dalam Satu Data Indonesia. Nah, kira-kira dari kesinambungan ketiga hal tersebut, ya Kominfo sebagai wali data, terus Produsen dan juga BPS, bagaimana langkah-langkah sehingga kualitas data yang dihasilkan itu bisa sesuai standar yang ditetapkan? Iya, kita berbicara tentang kualitas data. Memang sangat diharapkan satu data yang kita hasilkan itu seperti dari tujuan yang pertama itu, pemerintah ingin menghasilkan satu data yang baik, satu data yang akurat, satu data yang mutakhir. Iya. Kemudian yang dibilang memang data itu kualitas data itu sangat penting sekali dalam data itu, peran dari data itu. Kemudian yang dibilang ini Kominfo memang punya peran penting di situ, karena Kominfo itu merupakan wali data statistik sektoral, sehingga peran Kominfo itu harus menjadi bisa saja menjadi orang tua, ya, menjadi wali buat OPD itu, punya peran untuk membina mereka untuk menghasilkan satu data yang baik, satu data yang hasil data itu harus tepat waktu. Kemudian karena peran data itu dilihat dari Perpres 39 itu kan ada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip-prinsip Satu Data Indonesia itu ada data itu harus punya metadata, data standar data, harus operabilitas data atau dibagi pakaikan, kemudian harus punya kode referensi. Jadi semua punya peran Kominfo itu harus memberikan pemahaman kepada stakeholder, dalam hal ini OPD itu, ketika data yang mereka hasilkan itu data itu sudah harus punya metadata, dan data itu harus terstandar. Yaitu, jadi metadata ini memang hal yang baru untuk OPD memang, tapi tanggung jawab Kominfo maupun tanggung jawab BPS itu harus memberikan pencerahan buat mereka, karena data yang dihasilkan itu harus kita tahu bahwa data itu dimulai dari mana. Misalnya dia punya lokus sampelnya seperti apa, dia punya kegunaan seperti apa, tujuan dari data yang atau hasilkan itu seperti apa, seperti itu. Hal-hal itu memang harus memenuhi satu data yang baik. Sejauh ini melihat Maluku Tengah, apakah sudah dapat mendukung hal tersebut? Ya, kalau Maluku Tengah kita harus bermulai dari respons dari pemerintah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia ini, dimulai dengan dibentuknya peraturan bupati, ya. Karena ada payung hukumnya, harus punya peraturan. Kalau memang perpres kan peraturan presiden, kemudian turunnya lagi ke peraturan gubernur, kemudian turun lagi ke peraturan bupati. Dan informasi yang saya peroleh bahwa peraturan bupati itu memang sudah dibuat, tapi masih dalam prosesnya, karena harus ada legitimasi dari pemerintah pusat terkait itu. Kemudian kalau mau dilihat bahwa peran pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia ini memang sudah agak bagus, karena khususnya dari Kominfo sudah dari hari ke hari harus memahami bahwa mereka itu sebagai wali data. Jadi suka dan tidak suka, mereka tuh harus berperan aktif di situ dan harus belajar untuk menjadi orang tua yang baik buat OPD yang stakeholder yang ada. Terakhir Bu, kira-kira akses untuk mendapatkan buku Maluku Tengah ini apakah bisa kita lewat web BPS ataukah langsung ke BPS, dan kira-kira harapan Ibu gimana menjadi salah satu data ini? Iya, untuk memperoleh data Maluku Tengah dalam angka khususnya, ya,
Kalau untuk data Maluku Tengah dalam angka sekarang ini kan sebenarnya bisa diakses melalui website. Kita kan sekarang sudah ada di era digital ini, bisa memperolehnya dengan mudah, bisa melalui mengakses web malukutengah.bps.go.id, atau bisa masuk juga dengan BPS Provinsi Maluku.go.id, atau di mana saja bisa Bapak Ibu mengaksesnya. Tapi diakses di website bpsmalukutengah.go.id bukan saja untuk daerah dalam angka, tapi semua publikasi yang dihasilkan oleh BPS, khususnya BPS Maluku Tengah, bisa akses melalui itu. Kemudian harapan ke depan itu memang portal satu data yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, berharap kita di BPS bahwa portal itu bisa dimanfaatkan bukan saja untuk mengakomodir satu data Indonesia ini, tapi data-data yang dari dinas-dinas yang lain juga bisa dimasukkan di situ, sehingga siapa saja boleh memanfaatkan data itu. Sehingga kita punya tujuan dari salah satu prinsip dalam satu data Indonesia itu, yaitu interoperabilitas data, itu bisa kita perolehnya di situ, bisa langsung mengakses datanya di situ. Jadi bermudah Iya, untuk memperoleh data. Bisa akses melalui website. Boleh mau data kalau ke BPS Maluku Tengah misalnya, boleh kalau mau berkonsultasi. Kan kalau memperoleh data di situ kan bisa kita lihat, kita baca saja. Tapi kalau kita ingin mengetahui lebih jauh tentang makna dari data itu, boleh ke PST, Pusat Layanan Statistik di Kabupaten Maluku Tengah, BPS Maluku Tengah, kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Bos yang telah hadir bersama di sini di Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih, semoga terus berkelanjutan ya dalam kedepan nanti untuk mengarah stakeholder bisa dalam pengembangan satu data Indonesia ini. Baik, terima kasih Bu, dan untuk semuanya kita akhiri perbincangan ini. Semoga saja perbincangan ini dapat memberikan satu masukan bagi kita semua untuk selalu mendukung program pemerintah dalam satu data Indonesia. Untuk itu, saya Tia dari Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan mungkin kita sama-sama ya Bu ya, salam satu data. Baik, salam satu data.